persoalan DPT yang tidak sempat dituntaskan oleh penyelenggara pemilu pada tahapan pemutahiran data pemilih bisa menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Saudara sekalian, polemik DP4 ini sangat beresiko untuk membatalkan pilkada Kabupaten Paniai pada tahun 2024 ini di Mahkamah Konstitusi. Kenapa pandangan ini saya sampaikan? Barang bukti DPT terakhir, barang bukti DAK 2 yang ada di website online ini, dan juga barang bukti pelanggaran DP4 yang dinaikkan 26.291 di satu kampung ini akan menjadi barang bukti yang kuat yang menjadi bahan pembanding data di Mahkamah Konstitusi yang akan dipanggil KPU RI jadi saksi, pihak Dirjen Dukcapil jadi saksi di Mahkamah Konstitusi, dan Anda yang tetapkan DP4 itu juga akan berikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi hasil pilkada tahun 2024 dapat dibatalkan demi hukum atau batal demi hukum, dan hasilnya akan jadi cacat hukum dan negara mengalami kerugian uang negara puluhan miliar dari hasil satu proses pilkada tanpa output yang jelas. Oleh karenanya negara akan mengalami kerugian puluhan miliar, dan Anda penyelenggara itu bisa dikenakan pidana penyelewengan keuangan negara. Saudara sekalian, ini kasus yang sama pernah terjadi di Nabire di Pilkada 2024. Paslon tertentu menggugat soal DPT, MK mengabulkan, dan satu Nabire itu pemilu ulang. Satu persoalan DPT yang tidak diselesaikan oleh penyelenggara pada tahapan pemutahiran data pemilih itu akan dibatalkan ketika diuji di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan untuk dilanjutkan atau pilkadanya diulang kembali setelah pembetulan DPT. Jadi ini sedikit analisa hukum yang saya sampaikan untuk adik-adik KPU Kabupaten Paniai yang baik. Semoga adik-adik paham, kakak punya analisa hukum ini untuk menghasilkan satu proses pilkada yang sukses dan bermartabat di Kabupaten Paniai sebagaimana yang kakak harapkan, adik-adik harapkan, dan seluruh masyarakat Kabupaten harapkan. Kalau kita dorong atau kita rekrut pemimpin Kabupaten Paniai melalui proses yang benar, terakhir itu akan terpilih satu pemimpin yang berkualitas untuk mendorong Kabupaten Paniai atau memajukan Kabupaten Paniai di tangan orang yang tepat. Demikian sahabat sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga hari depan lebih baik.